Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Tahsin, kembali lagi kita bertemu di channel Tahsin bersama Ummu Aulia. Tempatnya belajar ilmu tajwid. Teman-teman Tahsin, pada video yang lalu kita sudah membahas tentang hukum izhar halki, dimana kita tahu bahwa izhar halki artinya izhar sendiri artinya jelas, halki artinya tenggorokan. Jadi huruf-huruf halki dikatakan demikian karena memang huruf-hurufnya keluar dari tenggorokan. Adapun huruf-hurufnya ada 6, yaitu hamzah, ha, ain, ha, kho dengan gho. Jadi apabila nun sukun atau tanwin bertemu dengan keenam huruf tersebut, maka akan timbul hukum-hukum izhar halki. Contoh, di huruf hamzah, apabila nun sukun bertemu dengan hamzah, maka bacanya menjadi man amana. Artinya nun sukunnya di sini kita baca dengan jelas. Man amana. Penyebutan yang salah seperti man amana, ya, nun sukunnya tidak boleh didengungkan karena dia bertemu dengan hamzah. Atau mana amana, nun sukunnya tidak boleh dipantulkan. Atau man amana, nun sukun diputuskan sebelum masuk di hamzah, maka nun sukunnya menjadi tidak mengalir, sifat baniyahnya hilang. Lanjut di contoh huruf ha, apabila nun sukun bertemu dengan ha, min had, min had. Yang salah seperti min had, tidak boleh didengungkan. Atau min had, nun sukunnya tidak boleh dipantulkan. Atau min had, ya, tidak boleh terputus karena nun sukun mempunyai sifat bainiyah. Contoh yang lain, tanwin bertemu dengan ha, qaumin had, qaumin had. Contoh di huruf ain, an'amta, ya, penyebutan yang salah seperti an'amta atau an'amta atau an'amta. Ya, semua contoh-contoh itu penyebutannya salah, ya. Contoh di domatain bertemu dengan ain, sami'un alim, sami'un alim. Lanjut di huruf ha, apabila nun sukun bertemu dengan ha, wanhar, wanhar. Tidak boleh dibaca seperti ini, wanhar atau wanhar atau wanhar, itu tidak boleh, ya. Contoh di domatain bertemu dengan ha, alimun hakimun, alimun hakimun. Lanjut di contoh huruf gha, apabila nun sukun bertemu dengan huruf gha, fasayangiduna, fasayangiduna, nun sukunnya di sini jelas dibaca. Kita lanjut di contoh berikutnya, yaitu ketika nun sukun bertemu dengan huruf kha, bacanya min khair,
min khair. Jadi tidak boleh dibaca min khair atau min khair atau min khair. Ya. Kita lanjut di izhar mutlak. Izhar artinya jelas dan mutlak artinya wajib. Adapun huruf-huruf izhar mutlak yaitu huruf waw dan ya. Jadi apabila nun sukun bertemu dengan huruf waw atau nun sukun bertemu dengan huruf ya, maka terjadi hukum izhar mutlak. Ya, jadi apabila nun sukun bertemu dengan waw atau ya dalam satu kata, maka itu adalah izhar mutlak. Ya, di sini ditekankan bahwa itu dalam satu kata. Kenapa? Karena kalau dalam dua kata, maka itu adalah hukum idgham bigunnah. Nah, contoh izhar mutlak itu ada di surah Al-An'am ayat 99. Wa minan nakhilim min tal'iha qinwanun. Ya, di sini nun sukunnya bertemu dengan waw dibaca jelas. Contoh yang kedua di surah Al-A'rad. Wa nakhilun sinwanun. Contoh berikutnya di surah As-Saff, hadhihi dunya hasanatun, dunya nun sukun bertemu dengan ya dalam satu kata. Lanjut di contoh di surah An-Nahl, ka'annahum bunyanum marsus. Ka'annahum bunyanum marsus. Bunya nun sukun bertemu dengan ya dalam satu kata. Ya. Jadi hukum izhar mutlak itu ada 4 kata di dalam Al-Qur'an. Yang pertama qinwanun, yang kedua sinwanun, yang ketiga ad-dunya, yang keempat bunyanun. Ya, itulah perbedaan antara hukum izhar halqi dan izhar mutlak. Teman-teman tahsin, untuk video berikutnya kita lanjutkan dengan hukum idgham bigunnah. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.